teman-teman semua, kenalin, nama aku Nurul Aulia Cahyani, bisa dipanggil Agni, dengan NIM akhir 147. Nah, di video kali ini kita akan membedah kasus tentang kurangnya pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita. Nah, untuk kasusnya kita akan menonton saat lagi. Teman-teman, hal tadi itu nggak boleh dilakuin ya di jalan raya, karena bersepeda itu juga ada aturannya. Kalau kalian seperti itu, terlihat sekali bahwa karakter kalian itu buruk. Jadinya lain kali kalau di jalan kita harus keselamatan nomor 1 ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita lihat contoh kasus kurangnya pendidikan karakter yang telah saya tayangkan tadi, dapat kita bedah sebagai berikut ya. Dimana kurangnya pendidikan karakter pada kehidupan zaman sekarang itu sangatlah tampak, terutama pada anak-anak pada zaman sekarang. Dan kita bisa dapat melihat kurangnya pendidikan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya seperti cara mereka berkendara, dimana ada 2 anak yang sedang mengendarai sepeda. Yang satu mengendarai sepeda dengan bergurau, dan yang kedua itu penumpangnya menghadap belakang, kemudian mereka bergurau. Nah, meskipun hal ini terlihat sepele dan lucu bagi sebagian orang, perilaku ini itu sejatinya mencerminkan rendahnya kesadaran terhadap aturan berkendara, disiplin saat berkendara, serta tanggung jawab sosial mereka, di mana mereka itu tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga bagi pengendara lainnya. Nah, situasi ini bisa terjadi karena proses penanaman nilai karakter di lingkungan keluarga dan sekolah belum berjalan optimal. Karena seharusnya penanaman nilai karakter yang optimal itu dapat dilakukan ketika lingkungan keluarga dan lingkungan sosial itu saling berkesinambungan. Jadi mereka mendapatkan penanaman nilai karakter itu bukan hanya di sekolah saja, namun mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga mereka, di lingkungan mereka. Jadi penanaman nilai karakter ini tidak hanya bisa satu pihak saja teman-teman, harusnya antara lingkungan di tempat mereka tinggal dan sekolah itu saling berkesinambungan agar hasilnya itu optimal, seperti itu. Nah, pendidikan karakter seharusnya tidak hanya diajarkan secara teoritis juga teman-teman. Jadi bukan hanya secara teoritis saja, tetapi juga ditanamkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka, keteladanan dan pengawasan yang konsisten. Karena kalau hanya secara teoritis, tidak dibiasakan dan tidak ada yang memberi contoh yang baik, kemudian pengawasan itu kayak percuma, hanya teori saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti itu. Nah, ketika anak tidak terbiasa menerima konsekuensi atas tindakannya, mereka cenderung mengabaikan aturan yang berlaku. Jadi kalau kita selalu menyepelekan tindakan-tindakan mereka yang kurang baik, itu mereka akan sembrono. Jadi mereka akan terus melakukannya karena memang tidak ada konsekuensi atas tindakannya. Akibatnya muncul perilaku sembrono di ruang publik, termasuk di jalan raya, seperti contoh tadi teman-teman. Nah, peristiwa seperti 2 anak yang bersepeda motor sambil bergurau tadi menunjukkan bahwa pembentukan karakter harus menjadi perhatian utama untuk semua pihak, baik itu guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pendidikan karakter yang menekankan nilai disiplin, tanggung jawab, empati, dan kepedulian terhadap keselamatan dapat membantu anak-anak memahami bahwa aturan bukan hanya sekedar larangan, melainkan bentuk perlindungan diri dan orang lain. Jadi perlindungan membantu bahwa aturan itu memang ada, itu bentuk perlindungan diri mereka sendiri dan orang lain.
Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga beretika dan perilaku bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi teman-teman, kesimpulannya dapat kita ambil bahwa pendidikan karakter itu sangat penting untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita itu makhluk sosial, membutuhkan makhluk lainnya. Jadi kita harus memiliki karakter yang baik agar kita dapat diterima dengan semua orang, seperti itu teman-teman. Jadi untuk semua orang ketika berkendara maupun melakukan aktivitas lainnya yang dapat membahayakan diri mereka maupun orang lain, kita harus berhati-hati karena semua itu memiliki aturan. Walaupun aturannya mungkin konsekuensinya tidak jelas, tapi semua itu pasti ada aturannya teman-teman. Jadi nggak boleh berbuat sembrono ataupun gegabah, karena sejatinya kita itu makhluk yang harusnya memiliki karakter yang baik, gitu teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan bedah kasus tentang dua anak yang sedang berkendara tadi. Semoga di video ini dapat diambil hikmahnya untuk teman-teman berkendara dengan baik maupun memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih semua, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.